Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa lagi alhamdulillah ya di Icon Talk yang setiap hari Senin 2 minggu satu kali. Tapi ini sepertinya hampir tiap minggu ada kegiatan, mengingat teman-teman sudah beraktivitas kembali di tahun awal 2023. Seolah teman-teman pada semakin sehat, sukses, bahagia. Ya. Baik. Dan kita tak lupa mengucap salam dan salamat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, selamat malam bagi yang baru bergabung. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan kita kali ini ada topik yang sangat menarik sekali. Ya. Mohon maaf ya, sementara di off-kan dulu supaya kita bisa lebih fokus sambil menunggu dari Dr. Indah. Namun kalau beliau berhalangan nanti yang kedua setelah Bu Farida yang narasumber pertama yang sudah hadir kali ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kali ini Icon Talk itu spesial karena ada kegiatan yang disebut Health, Beauty and Trainer ya. Jadi yang digagas oleh Dr. Mesh dan Dr. Endah. Ya. Jadi ini adalah bagian dari sosialisasi tentang HBP dan kali ini kita akan dengar dari kedua narasumber tentang happy and holistic weight loss. Nah ini menarik sekali, baik laki maupun perempuan, karena di era, alhamdulillah nih Dr. Indah. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Dr. Indah sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik Dok Indah, Dok Indah dulu mengawali atau Bu Farida? Saya dulu. Baik, ya. Baik, narasumber yang pertama itu Dok Indah sudah tidak asing di tengah-tengah kita. Beliau praktisi lengkap sekali ya, sebagai trainer, health and wellness coach ya, lengkap sekali dan sudah banyak beliau memiliki certified yang qualified, apalagi tentang bagaimana tentang holistic weight loss. Beliau juga cukup paham karena beberapa tahun yang lalu beliau sudah melaunching ya tentang ini. Nah ini berduet dengan Ibu Farida, Bu Farida Sahfara ya, STR Kebidanan, Diploma CIPTAK, saya nggak tahu ini singkatannya apa, nanti diterangkan Bu, CBEC atau Bidan dan Wellness Coach. Yang karena sekelumit itu yang saya dapat. Dan intinya adalah ini, hal ini sudah menjadi rahasia umum ya Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap orang pasti menginginkan tubuh atau berat badan ideal. Namun kita harus pandai-pandai pintar ya membuat strategi perencanaan supaya berjalan mulus tanpa hambatan. Lantas seperti apa sih menurunkan berat badan yang sehat? Bapak Ibu sekalian, happy holistic weight loss ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan happy. Happy berarti kan gembira ya atau bahagia. Untuk mengintegrasikan aspek fisik, pikiran, dan jiwa, mind, body, soul. Untuk menyiapkan rencana Anda sendiri untuk meraih berat badan ideal, kesehatan ideal, kebugaran optimal, dan kesehatan emosi mental. Program ini membantu Anda menurunkan berat badan dengan cara mengatasi akar penyebabnya, mencintai tubuh sendiri, membangun gaya hidup yang sehat, sehingga Anda dapat meraih berat badan ideal dan sehat secara holistik. Nah, kali ini akan diuraikan oleh kedua narasumber yang hebat, yang akan membersamai kita dengan judul webinar Happy and Holistic Weight Loss. Kami persilahkan Dr. Endah Ernawati untuk mengawali. Ya, terima kasih Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian ya di acara Icon Talks pada malam hari ini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesehatan, waktu ya, juga keinginan untuk menambah ilmu pada malam hari ini. Dan alhamdulillah saya juga diberikan kesempatan untuk sharing kepada Bapak Ibu sekalian.
Ya, salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga selalu memberikan syafaat buat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan topiknya kami pada malam hari ini, saya bersama Bu Farida adalah Happy Holistic Weight Loss. Ya. Jadi bagaimana kita menurunkan berat badan kita secara happy, tenang, gembira, tapi juga holistik. Ya, ini suatu pendekatan yang sangat menarik dan kami akan sajikan ini karena suatu tema yang sangat besar. Kami akan sajikan 3 seri. Ini merupakan seri yang pertama. Seri yang kedua akan kami sampaikan bulan depan sesuai dengan jadwal. Tapi kita juga nanti akan pastikan lagi. Kemudian seri ketiga dan seri kedua adalah seri pertama ini adalah terkait dengan konsep, ya, konsep wellness, konsep holistik, kemudian konsep self care dan bagaimana kita menentukan status gizi kita. Kemudian di seri kedua itu kita akan bicara lebih detail lagi terkait dengan diet dan exercise, olahraga. Ya, kemudian di seri ketiga kita akan menyampaikan terkait dengan tapping dan coaching untuk pendekatan yang akan kita gunakan dalam rangka menurunkan berat badan ini. Baik, di seri pertama tadi yang sudah sampaikan, kita akan menyampaikan secara konsep ya. Kemudian tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi terkait dengan menurunkan berat badan. Ini suatu isu yang sangat banyak dihadapi oleh baik wanita maupun pria, ya. Baik ada yang dengan penyakit komorbid maupun tanpa. Jadi banyak di ini, dan sekarang juga anak-anak bahkan sudah juga banyak yang menderita obesitas ya, remaja juga karena lifestyle dan makanan-makanan yang dikonsumsi ini cenderung kurang sehat yang sekarang ya, terutama fast food dan sebagainya. Dan ini salah satu dampaknya adalah obesitas. Oke, baik, saya mulai dengan izin share screen. Ya, Happy Holistic Weight Loss. Oke, tadi saya akan menyampaikan pertama adalah why and what terkait dengan program ini, ya. Kemudian konsep holistik dan wellness, kemudian self care dan penilaian status gizi, supaya Bapak Ibu sekalian bisa secara mandiri menetapkan sendiri berat badannya ideal apa tidak. Oke. Pertama, kenapa program ini kita sampaikan? Pertama adalah bahwa isu terkait dengan menurunkan berat badan ini yang tadi saya sampaikan, ini adalah suatu isu yang sebenarnya banyak sekali dihadapi oleh kalangan masyarakat ya. Pada umumnya untuk menurunkan berat badan, orang masih berpikir bahwa cukup dengan memperhatikan dietnya, cukup dengan memperhatikan mengurangi karbohidratnya saja, ya. Atau aku akan banyak olahraga deh supaya berat badanku turun. Nah, isu-isu itu yang sekarang banyak di pemikiran masyarakat ya. Kemudian juga ternyata tantangan untuk menurunkan berat badan ini sangat beragam, sangat bervariasi. Bahkan banyak yang merasa bahwa aku udah berkali-kali diet tapi nggak berhasil. Capek nih aku diet nggak turun-turun berat badanku. Ya, jadi isu-isu seperti itu sering sekali terdengar. Sehingga kami menawarkan suatu program di mana bisa menjawab beberapa hal, yaitu bahwa menurunkan berat badan itu tidak cukup memperhatikan 1-2 aspek dalam kehidupan kita. Tapi kita harus memikirkan, harus memperhatikan, bahkan merubah
mindset kita, dan akhirnya kita akan merubah perilaku kita, habit kita, dengan memperhatikan semua aspek secara holistik. Ya, aspek fisik yaitu nanti terkait dengan edukasi diet, nutrisi seimbang ya, membangun kebiasaan olahraga dan tidur yang berkualitas. Kemudian aspek pikiran atau mind, meminimalisasi pikiran-pikiran negatif, ya, healing trauma emosional dan menghindari stres. Kemudian aspek jiwa atau soul, yaitu menemukan tujuan hidup, mengeksplor pencerahan, alignment, dan awakening atau kesadaran diri. Ya. Kemudian spiritual, yaitu membangun kesadaran dan koneksitas dengan Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu bersyukur, sabar, ikhlas, dan pasrah atas semua ketetapannya. Ya, jadi dengan isu-isu yang sekarang masih banyak, ya, kami akan berusaha menjawab program ini dengan pendekatan secara holistik ini. Oke. Ya, lanjut. Kemudian, mengapa ini penting? Kita memperhatikan bahwa menurunkan berat badan ini tidak hanya sebatas memperhatikan diet, olahraga saja, ya. Tapi ini kita menggunakan pendekatan secara holistik, yaitu mind, body, soul, and spiritual, yang mementingkan keseimbangan dan keutuhan seluruh aspek kehidupan yang saling berkaitan. Dengan demikian, tujuan kita untuk menurunkan berat badan ini, ya, dengan cara mengatasi akar penyebabnya, kemudian mencintai tubuh kita sendiri, membangun gaya hidup yang sehat, sehingga dapat meraih berat badan yang ideal dengan sehat dan secara permanen. Saya garis bawahi di sini adalah memperhatikan mind, body, soul, and spiritual, ya. Kemudian kita akan mencari akar masalahnya, kenapa berat badannya ini bisa lebih dari normal, ya. Akar masalahnya gimana ini? Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian kita juga memberikan konsep untuk mencintai tubuh sendiri, karena kalau kita nggak kenal dengan tubuh kita nggak cinta dengan tubuh kita, gimana kita mau menurunkan berat badan kita, ya? Dan kemudian ujung-ujungnya adalah membangun gaya hidup yang sehat, ya, sehingga berat badan ini bisa tercapai secara ideal, secara permanen dan sehat tentunya. Jangan berat badannya turun tapi ginjalnya rusak, ya, gitu. Ya, oke. Apa program ini? Seperti apa program ini? Pertama, dari kata-katanya adalah happy, ya, dilakukan dengan suasana hati yang senang dan bahagia. Ya, jangan sampai kita mau menurunkan berat badan kita sendiri stres. Kenapa? Ya, kenapa? Kok saya udah diet nih, ya, saya udah olahraga, berat badan saya kok nggak turun-turun ya? Semakin stres lah. Atau bahkan bisa naik ya. Nah, sekarang gimana caranya kita melakukan semuanya dengan happy? Ya, kemudian holistik adalah pendekatan tadi ya, yang holistik adalah mind, body, soul, and spiritual. Jadi memperhatikan semua aspek ini dengan mementingkan keseimbangannya dan keutuhannya, karena semua aspek ini saling berkaitan. Ya, kita tidak bisa misahkan semua aspek kehidupan ini. Kemudian weight loss adalah menurunkan berat badan, ya. Tadi dengan kita mencari akar masalahnya, kemudian mencintai tubuh kita sendiri dan membangun gaya hidup yang sehat, ya, sehingga pencapaian berat badan yang ideal ini bisa dengan sehat dan permanen. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah saya sampaikan tadi why and what-nya, sekarang konsep wellness. Karena kalau kita sudah bicara mind, body, soul, itu sebenarnya kita sudah bicara juga terkait dengan konsep wellness. Ya, wellness itu apa? Adalah integrasi pikiran, tubuh, dan jiwa.
Jadi tidak hanya wellness itu sehat saja, gitu ya. Atau biasa kita lihat Bapak Ibu sekalian, gimnastik ya, ada kata-kata wellness gitu ya. Nah, itu kebetulan yang memperhatikan sisi exercise, sisi olahraga saja, ya. Atau ada beberapa klinik wellness yang memperhatikan satu atau dua aspek saja. Misalnya emosi dan diet, atau emosi dan olahraga, seperti itu. Banyak sekali kita lihat tulisan-tulisan wellness. Terutama kalau buka Google wellness itu kebanyakan adalah olahraga, terkait dengan olahraga. Meditasi kah, yoga kah, seperti itu. Tapi sebenarnya wellness adalah integrasi pikiran, tubuh, dan jiwa. Kemudian wellness ini kalau kita kita gunakan ini sebagai tujuan kita akan menemukan makna dan tujuan dalam hidup kita sendiri. Seperti apa nanti kita lihat di konsep illness and wellness continuum, ya. Jadi secara keseluruhan adalah sekali lagi wellness itu pikiran, tubuh, dan jiwa. Dan sekali lagi wellness itu adalah suatu perjalanan, suatu pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Wellness itu tidak, saya sudah wellness sekarang. Tidak seperti itu. Wellness adalah suatu perjalanan, ya, di mana kita melibatkan semua potensi kita untuk suatu kondisi kesehatan kita. Ya, sekali lagi adalah suatu proses pembelajaran yang terus-menerus. Pembelajaran dan perjalanan yang berlangsung secara terus-menerus. Ya, sepanjang hidup kita. Nah, itu yang disebut sebagai wellness. Kita lihat di sini, pilar-pilar wellness itu sendiri ya, ada fisik, sosial, emosional, okupasional, pekerjaan, finansial, spiritual, intelektual, dan environmental, lingkungan. Jadi ini 8 pilarnya. Ya, kalau kita sebut wellness, ini semua pilar harus seimbang. Ya, jadi kita tidak bisa memperhatikan satu sisi saja. Nah, kalau kita bicara berat badan tidak ideal, berat badannya berlebihan, maka kita harus memperhatikan semua pilar-pilar ini. Ya, diet, olahraga itu masuk di fisik. Ya. Nah, kita juga harus memikirkan emosionalnya seperti apa. Ya, kemudian finansialnya bagaimana? Lingkungannya seperti apa? Ya, semua pilar ini akan kita gunakan. Nah, diseimbangkan, diperhatikan, tidak hanya satu atau dua aspek saja. Nah, kita lihat di sini lebih jelasnya lagi bagaimana pilar-pilar ini kita gunakan dalam perjalanan wellness itu sendiri. Ini terlihat di dalam illness and wellness continuum. Ya, jadi sekali lagi wellness adalah suatu perjalanan, suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus. Kita lihat di sini, ini adalah suatu gambaran secara visual yang dibuat oleh Dr. John Traffic ya, menggambarkan bahwa posisi semakin ke kanan, yang paling kanan ini adalah suatu kondisi yang high level wellness. Ya, di sini yang disebut sebagai optimal health. Kesehatannya sangat optimal. Sedangkan yang paling kiri ini di satu kondisi yang disebut sebagai premature death, di mana di sini sudah banyak ada penyakit-penyakit. Ya, prematur itu berarti sudah meningkatkan penyakit-penyakit yang sangat serius sehingga sudah secara medis, secara medis ya, kita tidak bicara takdir, secara medis ini sudah mendekati kepada death, kematian. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah kondisi netral. Kita lihat di sini keadaan netral itu tidak ada symptoms, tidak ada gejala ya. Tapi nutrisinya, dietnya tidak konsisten, ya. Makan banyak, makan sayur, makan ini, tapi masih makan mie instan, ya. Masih banyak junk food-nya, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian exercise juga sporadik. Sporadik artinya tidak
Kadang-kadang olahraga, kadang-kadang tidak olahraga. Ya, kemudian kesehatan belum menjadi prioritas dalam kehidupannya. Ini netral. Good health di mana sudah teratur exercise ya, minimal 5 kali seminggu. Kemudian good nutrition, sudah memperhatikan nutrisinya ya. Kemudian wellness education, sudah mengikuti pendidikan wellness, sudah banyak belajar tentang wellness ya, termasuk pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian sudah mulai mengenal. Kemudian minimal nerve interference ya, sudah sangat sedikit sekali intervensi interference ya di dalam syarafnya. Kemudian sedangkan optimal health adalah suatu kondisi di mana 100% 10 organ berfungsi dengan baik. Kemudian continuous development ya, secara kontinu kita selalu melakukan perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan yang positif, berkembang terus dari sisi wellness kita. Olahraganya semakin hari semakin stabil ya, kemudian mungkin ditambah lagi dengan olahraga yang lain yang dari sisi katakanlah sekarang dari segi keseimbangan tubuh ya, tapi besok lagi misalnya jalan ditambah dengan renang dan sebagainya. Nah, berarti ada peningkatan yang terus-menerus ya. Kemudian aktif partisipasi di dalam kegiatan-kegiatan wellness ya, banyak sharing, banyak kemudian sudah menerapkan wellness lifestyle ya, sudah pola lifestyle-nya, gaya hidupnya sudah wellness. Oke. Nah, ke kiri ini adalah poor health. Sudah ada mulai symptoms, sudah ada mulai gejala-gejala. Kemudian sudah minum obat secara teratur, kemudian sudah mengalami beberapa pembedahan, surgery, kemudian sudah mulai ada fungsi organ-organ yang menurun. Ya. Kemudian sudah disease, yaitu sudah ada obat-obat yang diminum secara rutin dan obatnya cukup banyak. Kemudian sudah ada kualitas kehidupan yang menurun, fungsinya menurun. Ya, katakanlah misalnya jalannya udah susah, ya, sudah pakai tongkat, sudah pakai kursi roda, ya. Kemudian potensial becomes limited juga, sudah banyak keterbatasan yang terjadi, dan beberapa organ tubuh sudah banyak yang terganggu. Seperti ini. Nah, kenapa disebut suatu perjalanan yang sangat berjalan terus-menerus? Ini adalah bahwa seseorang kalau memperhatikan semua pilar-pilar wellness, dimanapun posisinya, itu dia akan bergerak ke kanan. Contoh, seorang wanita yang menderita kanker stadium 4. Banyak loh Bapak Ibu yang survive. Itu kalau di stadium 4 tuh berarti ada di disease. Ya, tapi bagaimana dengan semangatnya ya? Emosinya dikelola dengan baik, kemudian mentalnya dia belajar terus penuh dengan kepercayaan dirinya sangat kuat, motivasinya untuk untuk sembuh juga sangat besar ya. Kemudian secara spiritual juga sangat yakin akan pertolongan Allah. Semua pilar-pilar itu ya. Kemudian nutrisinya diperhatikan, olahraganya walaupun dengan sangat terbatas, pelan-pelan, tapi tetap olahraga, ya, semangat olahraga, ya. Kemudian kondisi keluarga juga sangat mendukung, hubungan dengan sosial juga dengan orang lain juga baik. Nah, ini semua membuat seseorang yang kanker stadium 4 pelan-pelan bergerak ke kanan. Poor health, neutral, bahkan bisa sampai ke good health. Ya. Nah, seseorang netral yang tetap mempertahankan tadi nutrisinya nggak jelas, nggak baik, tetap junk food dan sebagainya ya. Kemudian olahraga juga nggak teratur. Bisa jadi dia yang jadinya netral dalam waktu 1 tahun kemudian dia menjadi ke poor health, mundur. Tapi tadi yang stadium 4, kanker stadium 4, pelan-pelan dan waktu stadium itu dia bisa ke netral. Bahkan mungkin bisa ke good health.
Inilah yang disebut sebagai suatu perjalanan di dalam wellness. Demikian juga di dalam berat badan. Kalau kita memperhatikan semua pilar, maka bisa jadi ya sangat optimis kalau semua memperhatikan semua pilar, kita akan menjadi berat badannya ideal, ya berat badannya ideal bisa menjadi ke good health, bahkan bisa dengan lifestyle wellness yang terus menerus akan menjadi optimal health. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, bisa membayangkan jadi wellness adalah suatu perjalanan yang berlangsung secara terus menerus sepanjang hidup kita. Ya, sekarang kita tentukan. Tentunya saya percaya Bapak Ibu sekalian, semuanya ingin ke kanan, dimanapun posisi Anda. Oke? Nah, kemudian tadi setelah kita tahu konsep wellness, holistik ya, kita akan bicara tentang self-care. Nah, tadi dikatakan bahwa kita harus mencari akar masalahnya. Akar masalah tadi dengan kita memperhatikan pilar-pilar wellness tadi. Di mana nih kurangnya ya? Jadi maaf saya kembali lagi. Di mana nih kurangnya? Apakah di pilar mana nih? Nah, ini kita akan mencari akar-akar masalahnya. Nanti bagaimana mengatasinya, kita akan bicara di seri ketiga. Tapi kita harus cari di mana nih? Kok berat badannya berat badannya nggak normal? Kenapa nih? Di mana nih masalahnya? Ya, kita nggak langsung diet, nggak langsung exercise, tapi kita harus cari di pilar-pilar ini. Oke? Nah, setelah itu, kita juga tahu bahwa kita kalau bicara tentang berat badan itu adalah hasil akhir. Ya, kenapa dia berat badan itu suatu proses yang sangat-sangat kompleks, terdiri dan sekali lagi dipengaruhi oleh pilar-pilar dari wellness tadi. Sehingga sangat dibutuhkan bagaimana kita mengenal diri kita connecting dengan diri kita. Ya, kita cinta dengan tubuh kita, dengan diri kita sendiri. Ini yang disebut dengan self-care. Pada saat kita ingin menurunkan berat badan, kita pusing aja dengan dietnya. Ya, aku udah nyoba nih diet ini nggak berhasil. Aku udah nyoba lagi, temanku kok berhasil ya pakai itu. Aku rubah lagi deh, ikut temanku deh, pakai diet ini deh, gitu. Ternyata aku juga nggak berhasil. Gimana ya ini? Benar nggak ya diet ini gitu? Aku nggak cocok. Sibuk dengan segala sesuatu yang di luar dirinya. Tapi sebenarnya, please be fokus kepada diri kita sendiri. Kita kenal nggak dengan diri kita? Kita connecting nggak dengan diri kita? Kita sadar nggak dengan diri kita? Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan diri saya? That's self-care. Jadi bagaimana kita kenal diri kita cinta diri kita merawat tubuh kita mempertahankan dan meningkatkan kesehatan bahkan sampai kesejahteraan diri kita. Oke? Sekali lagi, kita fokus kepada diri kita, ya, lebih dahulu. Nah, pilar-pilarnya untuk self-care ini adalah sebenarnya hampir sama dengan wellness. Seluruh pilar wellness akan masuk di self-care. Jadi spiritual self-care. Bagaimana diri kita cinta kepada pencipta kita. Ya, bagaimana kita selalu bersyukur, sabar, ikhlas dengan semua kondisi apa yang ada di dalam diri kita. Ya, kemudian physical self-care. Ya, nah orang kalau merasa physical self-care akan merasa bilang gini, oh saya udah ke salon, selalu merawat, perawatan sebulan sekali, ya, kemudian udah dilulut dan sebagainya. Terus saya juga sering rekreasi supaya saya juga nggak mudah stres. That's right, itu butuh. Tapi tidak cukup itu. Ya, physical self-care adalah bagaimana kita memperhatikan tubuh kita dan kita kenal bahasa tubuh kita. Ya, bahasa tubuh kita itu kita kenal. Nah, fisikal ini terutama adalah nanti terkait dengan diet, olahraga, ya terutama ya 3 hal penting itu terutama diet, ya, kemudian olahraga dan tidur.
yang berkualitas. Oke. Nah, kemudian physical self-care tidak harus semuanya mengeluarkan duit. Kalau kita tadi perawatan gitu, itu betul penting ya. Tapi banyak juga yang bisa kita lakukan yang tidak costly, tidak membutuhkan biaya. Oke. Nah, salah satunya kinesiologi. Kalau Bapak Ibu sekalian selalu ikut di pelajaran di Icon Talks, itu adalah satu kinesiologi. Bagaimana kita kenal dengan tubuh kita alergi nggak dengan makanan ini? Olahraga ini cocok nggak sama kita? Ya. Kemudian aktivitas ini cocok nggak dengan tubuh saya? Ya, jadi connecting dengan diri sendiri. Kemudian mental self-care. Mental adalah tatanan mental bagaimana secara psikologi ya, dan kognitif kita itu untuk selalu kita pelihara. Ya, gimana kita selalu belajar, ya, kemudian kita bagaimana meningkatkan kepercayaan diri, motivasi diri, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang growth, tumbuh. Nah, itu termasuk di tatanan mental self-care. Ya, kita kalau mau tadi begitu di good health itu sudah mulai banyak belajar. Nah, itu tatanan mental. Ya, belajar tentang wellness itu apa? Nah, itu termasuk ya. Jadi motivasi diri, kepercayaan diri, mau belajar, mau berkembang, itu termasuk mental. Emosional terkait dengan perasaan, terkait dengan emosi. Bagaimana kita bisa mengelola emosi kita dengan baik? Ya. Misalnya emosional, ini juga nanti akan terkait dengan saya berat badan saya tinggi nih, karena saya suka ngemil ya, saya sadar nih saya suka ngemil. Oke, apa yang menyebabkan kamu ngemil nih? Saat kapan saja Anda ngemil? Kita sudah mulai ya cari ya. Ya, kalau aku stres sih. Aku kalau udah panik, aku kalau udah takut, aku kalau udah cemas, aku pasti ngemil. Dan ngemilnya luar biasa karbohidratnya. Itu cookies itu, es krim itu udah di depanku tuh. Nah, penyebabnya adalah cemas. Cemasnya pada saat apa saja gitu. Ini kebetulan seorang karyawan. Wah, saya tuh udah takut banget kok ngeliat bos saya. Kalau udah laporan bulanan, tuh udah nyiapin laporan mingguan tuh. Sampai target apa enggak? Udah deh, saya kok udah buat laporan itu, saya udah dengan takut banget. Nah, pada saat itu sambil ngelembur, aku malam-malam aku udah pasti makan banyak. Oke? Atau anak-anak ya, remaja. Saya takut banget tuh kalau udah mau ujian gitu. Padahal aku udah belajar, tapi aku nggak percaya diri. Takut banget namanya ujian. Seperti itu. Nggak sering ngemil. Atau tidak percaya diri dalam keadaan dengan lingkungan dan sebagainya. Sehingga ketika mengingat kejadian-kejadian itu dia menimbulkan dia mengemil. That's emosional. Ya, jadi ada kecemasan, ada rasa tidak percaya diri yang menyebabkan dia makan berlebihan. Environment lingkungan, ya, lingkungan baik lingkungan keluarga maupun lingkungan kantor dan sebagainya. Ya, jadi di perkantoran kerja di mana kita agak sulit menemukan makanan-makanan yang bergizi, atau lingkungan di mana kebiasaan makannya makanan gorengan dan sebagainya, nggak ikut makan goreng diketawain ya, atau lama-lama ya ikut-ikutan deh makan gorengan karena ya udah itu kebiasaannya sarapan gorengan karena itu yang didapat yang gampang gitu ya. Seperti environmental, lingkungan. Kemudian finansial juga tentu saja akan berpengaruh kepada self-care ini. Tapi sekali lagi, tidak semata-mata finansial. Nah, finansial selain itu berpengaruh kepada self-care, finansial juga dalam beberapa hal adalah bagaimana kita mengelola keuangan kita. Merencanakan keuangan kita sedemikian rupa baik, sehingga kita juga merasa aman, ya, merasa aman, sekali lagi merasa aman dan merasa sejahtera. Saya titip di sini bahwa finansial tidak berarti kaya dalam hal ini, ya. Tapi bagaimana kita selalu bersyukur dan merasa cukup terkait dengan finansial ini, bisa merasa kita menjadi tenang, kita bahagia dengan apa yang ada. Itu membuat kita menjadi orang yang memperhatikan
self-care finansial. Sosial, hubungan interaksi dengan masyarakat. Ya, baik itu di rumah, tetangga, dan semua di perkantoran, dan dia bagaimana hubungan itu juga kita bisa terjalin dengan baik. Rekreasi, kita juga butuh rekreasi. Tapi rekreasi tidak harus ke Bali, tidak harus ke Eropa. Ya, rekreasi, jalan pagi sambil melihat udara, itu bisa menjadi rekreasi. Ya, ngobrol sama tetangga, sekalian sosial, tapi kita juga bisa rekreasi. Silaturahim dengan keluarga, kepada keluarga, sambil kita sosial, sambil kita spiritual, tapi kita juga bisa rekreasi. Bagaimana kreativitas kita mengelola kegiatan-kegiatan ini secara komprehensif. Semua self-care bisa terpenuhi. Jadi sekali lagi, self-care adalah bagaimana kita memperhatikan diri kita, ya, fokus kepada diri kita, connecting dengan diri kita, cinta kepada diri kita, memelihara diri kita, sehingga kita bisa menjadi optimal, bahkan bisa melampaui batas-batas, menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Oke? Nah, kemudian setelah kita tadi wellness, kemudian self-care, kita menentukan, Bapak Ibu sekalian harus bisa mandiri, menentukan saya ini berat badannya ideal nggak ya? Ya, kita yang disebut sebagai penilaian status gizi dengan menggunakan antropometri ya. Jadi menggunakan tinggi badan, berat badan, lingkar perut ya, antropometri atau seperti itu. Tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar lengan dan sebagainya ya. Jadi mengukur. Nah, untuk status gizi sendiri sebenarnya ada 3 cara utama. Pertama adalah dengan gejala-gejala yang kita hadapi. Misalnya sudah menunjukkan bahwa ini tentu saja untuk gejala dan secara biokimia itu biasanya dilakukan oleh medik ya. Jadi sudah menunjukkan gejala-gejala diabetes, sering kencing ya, sering makan ya. Kita harus segera periksa laboratoriumnya, gula darahnya seperti apa. Ya, seperti itu. Jadi itu kita kaitkan. Itu sehingga bisa menentukan status gizinya. Ya, kalau biokimiawi terkait dengan laboratorium ya, kita biasanya lihat status kondisi perlemakan lemak dalam darah seperti apa. Kolesterolnya normal apa tidak, ya kolesterol ya seperti itu, HDL, LDL, seperti itu Bapak Ibu kan suka dengar ya. Itu seperti apa kondisinya. Nah, itu bisa menentukan status gizinya. Ya, sehingga fungsi-fungsi organ yang tergambar dari laboratorium itu bisa menunjukkan keadaannya normal atau tidak normal. Kemudian ditambah dengan antropometri ini. Oke? Nah, dari sini kita bisa menentukan cara yang sangat simpel adalah berat badan ideal dengan kita mengukur tinggi badan kita dikurangi 100, kemudian dikurangi 10% dari tinggi badan yang tadi dikurangi 100. Contoh, tingginya 160 dikurang 100. Berarti sisa 60. 60 ini 10%-nya adalah 6. Ya kan? 10% dari 60 ini adalah 6. Maka berat badan idealnya adalah sekitar 54. Coba Bapak Ibu sekalian berhitung sekarang, tinggi berat badan idealnya berapa? Ini yang kasar ya. Nah, kita sekarang pakai IMT, indeks massa tubuh. Ini yang lebih teliti lagi. Ya, dengan cara berat badannya berapa dalam kilogram. Katakanlah berat badannya berapa? 60. Tinggi badannya 160. Nah, di sini ini adalah dalam satuan meter. Berarti 1,6 dikali 1,6. Tadi 160 dibagi 1,6 dikali 1,6. Coba Bapak Ibu sekalian, silahkan berhitung. Oke, yang pertama sudah ketemu
Silakan untuk yang indeks massa tubuh. 160 tinggi badannya, berat badannya 60 dibagi tinggi badan dalam meter. 1,6 dikali 1,6. Dapatlah IMT-nya. Nah, setelah itu kita lihat kategorinya ada berapa. Kalau IMT-nya 18,5 sampai 25, maka itu adalah tanda normal. Tapi kalau dikurang dari 1,85, berarti termasuk kurus. Kalau lebih dari 2,5, ya, sampai 27 itu kelebihan berat badan ringan, sedangkan di atas 27 kelebihan berat badan berat. Silakan berhitung. Oke, ada yang bisa share di chat, silahkan. Anda di posisi mana berat badannya? Oke, silakan. Bapak Ibu sekalian. IMT-nya di mana? Oke, Bu Rati belum sempat menghitung. Wah, Bu Farida normal, keren. Saya termasuk berlebih, Bu Farida. Silakan Bapak Ibu sekalian. Bu Nurita, good. Berlebih ya, Bu. Ringan apa sedang, Bu? Ringan apa berat? Berat, oke. Baik. Makasih, Bu Nurita. Alhamdulillah 18,8. Ya, normal. Bu Sari ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi materinya ini dengan senang hati nanti saya akan share ke Bapak Ibu sekalian biar bisa menghitung ya. Oke, nah sekarang setelah kita tahu tadi ya, bisa juga kita lihat ini ya, lingkar perut ini juga penting. Untuk dewasa Indonesia ya, normal itu 92, kalau wanita 80. Ada yang mengatakan pria 90. Silahkan nanti diukur lingkar perutnya, posisinya seperti apa. Nanti melengkapi dari yang pakai IMT. Oke? Atau yang tinggi badannya tadi yang dikurang itu ya, 10% itu juga sudah bisa. Tapi IMT lebih teliti. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian dari saya. Jadi pertama adalah konsepnya, sekali lagi kalau kita bicara dengan berat badan, terkait dengan berat badannya adalah hasilnya. Ya, jadi kita jangan langsung terkait dengan ini tadi langsung olahraganya harus juga sesuai dan memperhatikan, atau dietnya saja ya, contoh dietnya A itu juga bagus, tapi sekali lagi kita tidak cukup hanya memperhatikan hal tersebut. Sekali lagi kita harus ingat konsep wellness ya, dan itu semua adalah perjalanan proses dari satu titik ke titik, dan usahakan selalu bergerak ke kanan. Kemudian self-care, cintai diri sendiri, memelihara diri sendiri dengan memperhatikan semua aspek-aspeknya. Setelah itu kita menentukan status gizi kita. Saya rasa cukup dari saya, akan dilanjutkan oleh Bu Farida. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih Dok Endah. Untuk yang narsum kedua, silahkan Bu Farida. Durasi waktu kita sampai berakhir 21.30 ya. Namun kalau kan bisa diperpanjang, tolong untuk bisa dipersingkat karena nanti ada tanya jawab ya, Dok. Silakan Bu Farida untuk memulai. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan materinya Dr. Enda, saya cuma melengkapi aja nih karena sebagian besar sudah dijelaskan sama Dr. Enda. Oke, bentar saya buka dulu. Sudah
Terlihat belum materinya ya? Belum, Bu. Belum. Oke. Oke. Sudah Baik. belum? Sudah ya? Ya. Oke. Malam ini kita akan belajar bersama tentang diet ya. Saya cuma melanjutkan dan melengkapi materi yang sudah dibawakan sama Dr. Enda. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit karena sebagian besar sudah dijelaskan sama Dr. Enda dan ini tidak berbeda jauh. Oke, malam ini kita akan belajar bersama tentang kesalahan fatal pemula dalam melakukan diet. Seperti itu. Oh ya, sebenarnya saya lupa. Saya perkenalkan diri dulu. Ya, oke, perkenalkan diri, nama saya Farida. Saya seorang bidan dan wellness coach. Dan malam ini saya akan membawakan materi tentang seperti ini. Oke, sebelum saya mulai materinya, di sini siapa yang makin hari, makin usia, pengen langsing, pengen sehat, dan pengen tambah energi? Jadi, masalah diet sini akan saya membahas tentang kesalahan fatal yang biasanya dilakukan pada awal pemula diet itu. Banyak kan, jadi menanam teori yang dasar yang salah pada dasar yang salah itu akan mengakibatkan kesalahan yang bertubi-tubi seperti itu. Jadi karena orang biasanya berfokus pada cuma gimana caranya memotong defisit kalori, gimana caranya menahan makan, gimana caranya untuk menjaga makan gitu kan. Jadi seakan-akan diet itu hanya untuk mengurangi porsi makan, seakan-akan diet itu cuma untuk menahan makan. Dan ini udah masalahnya ini sudah tersebar luas, jadi mereka berasa bahwa ketika melakukan diet itu akan merasa menderita, akan merasa bahwa diet itu sangat yang tidak enak untuk dilakukan. Padahal nggak sesimpel itu sebenarnya diet kan. Lalu kadang mereka berpikir sebelum melakukan diet, wah besok aku mau diet nih, tiba-tiba berpikir bahwa ada hal yang akan nggak enak untuk dilakukan. Itu udah secara otomatis akan menanamkan di alam bawah sadar kita bahwa ada hal yang akan tidak menyenangkan terjadi ketika kita akan melakukan diet. Otomatis bukan progres yang positif yang akan kita dapatkan untuk melakukan diet, yang ada kita kayak berperang sama diri sendiri ini, bukan sama orang lain, tapi pada mental diri kita sendiri. Seperti itu. Kebanyakan orang itu tidak menyadari bahwa mereka merusak kondisi psikologinya sendiri untuk melakukan suatu diet dan beranggapan bahwa kesehatan mental dan kebahagiaan mental haruslah mengalah demi mendapatkan badan yang ideal. Padahal kesehatan mental sendiri itu adalah modal awal untuk melakukan konsisten diet. Dalam materi ini saya akan membawakan 3 perihal, yaitu why, what, dan how. Why ini merupakan alasan penting. Kenapa? Karena dengan kita mempunyai alasan kenapa kita harus melakukan diet, itu yang menyebabkan kita untuk menjalani diet itu dengan secara konsisten. Gitu. Ketika kita punya tujuan, pasti kita akan konsisten karena kita punya alasan yang tepat dan kita punya alasan yang benar-benar kenapa aku harus melakukan diet. Gitu. Yang kedua, what? Apa itu diet? Dan 2 langkah awal terpenting untuk melakukan diet. Dan yang ketiga, how? Kesalahan fatal pemula ketika melakukan diet dan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, di sini ada yang tahu kenapa kita harus melakukan diet? Boleh diketik kolom komentar. Kenapa sih kita harus melakukan diet? Oke, saya lanjut. Sorry, ngeheng. Oke, 3 alasan utama untuk melakukan diet. Yang pertama, ini menurunkan berat badan. Otomatis, biasanya kebanyakan wanita ini rata-rata pengen menurunkan berat badan. Dan 90% itu
pengen mempunyai berat badan yang ideal dan langsing. Yang kedua, biasanya melakukan diet itu dikarenakan ingin menjaga berat badan. Gitu. Ketika mereka sudah mempunyai berat badan yang ideal, mereka tetap menjalani diet gimana berat badannya supaya nggak naik dengan secara ataupun sebaliknya atau turun dalam berat badan. Yang ketiga, mungkin mereka sudah punya berat badan yang ideal, cuman pengen mencapai gimana supaya idealnya ini badannya tetap sehat, energik gitu. Jadi bukan cuman asal ideal aja, tapi dia bisa sehat secara fisik maupun secara luar dalam, maksudnya seperti itu. Dan start what why. Kenapa when you know what you can handle dari Friedrich. Jadi di sini artinya ketika seseorang memiliki pemahaman untuk melakukan kenapa kita punya tujuan gitu, mereka melakukan sesuatu akan lebih mudah menghadapi tantangan dan rintangan ketika ada masalah di saat kita melakukan diet. Dan dari Start with Why dari Simon Sinek yang dia menjelaskan apa yang kita lakukan dan bagaimana menguraikan tentang pentingnya memiliki sebuah alasan dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Menurut Simon, kalau kita fokus dengan apa yang kita lakukan dan mengapa kita melakukan hal tersebut, padahal mengetahui alasan dan tujuan kita dapat memberikan arti dan makna yang lebih dalam pada tindakan kita dapat membangun dan kita bisa menghadapi dan tantangan itu ketika tantangan itu akan muncul. Program bawah sadar bukanlah program genetik dan tidak menurun secara genetik, tetapi program yang terinput lingkungan dan mampu mempengaruhi genetik seseorang. Sekarang, arti apa itu diet? Diet sendiri memiliki beberapa arti. Secara bahasa, diet artinya adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin dan menjadi kebiasaan. Sedangkan diet secara spesifiknya adalah pola atau aturan makanan khusus untuk kesehatan dan sebagainya. Jika digabungkan, maka diet bisa diartikan sebagai pola makan yang dilakukan secara rutin dan menjadi kebiasaan. 2 langkah awal sebelum melakukan diet. Yang pertama, sadar dan belajar. Kalau kita untuk melakukan diet itu, pada awalnya kita akan menyentuh yang namanya ilmu tubuh dan ilmu makanan. Nah, di sini kita benar-benar harus menyiapkan waktu, tenaga, dan biaya. Kita harus punya biaya di sini seperti kita harus punya investasi keuangan, gimana caranya kita harus terus belajar, terus upgrade ilmu kita tentang ilmu diet yang akan terus berkembang. Dan yang kedua, jangan pernah melakukan diet dengan goal yang singkat. Jadi seperti contoh, kalau aku mau diet nih, tapi dietnya karena besok mau wisuda, atau aku mau diet nih karena besok dietnya karena ada saudara yang mau nikahan, seperti itu. Jadi itu akan membuat kita tuh nggak enjoy untuk menjalani diet, dan kita akan membuat panik, dan otomatis dengan kondisi seperti itu, kita akan menutup kemungkinan informasi-informasi yang benar tentang diet, karena kita udah panik duluan, udah stres duluan, karena kita untuk menjalani diet yang begitu pendek, yang nggak, akhirnya kita berpikir tidak realistis untuk menjalani dietnya. 5 kesalahan pemula dalam melakukan diet. Yang pertama, kurangnya logika atau terlalu banyak logika. Kurangnya logika itu ketika kita itu udah diet nih, tapi terburu-buru. Aku udah diet, baru 1 bulan kita kok nggak berubah ya, berat badan aku kok nggak turun ya, padahal kita baru diet 1 bulan gitu kan itu nggak realistis banget. Mereka lupa bahwa diet itu, melakukan proses itu pasti akan berhubungan dengan waktu. Semua butuh proses, nggak ada sesuatu hal yang sebenarnya itu akan instan dilakukan, tiba-tiba langsung ada hasilnya. Biasanya berikan tubuh untuk melakukan hal itu, ada hasil ketika setelah 3 bulan, itu pun tercepat ya. Biasanya 3-6 bulan baru ada hasil. Nggak mungkin dalam 1 bulan kita tiba-tiba langsung bisa turun berat badan secara drastis. Contoh, seperti habis lahiran. Biasanya kalau habis lahiran, badannya kok nggak seperti dulu ya, kok nggak langsing lagi ya gitu. Ya nggak mungkin juga langsung langsing dalam 1 bulan, padahal kita hamilnya aja sampai 9 bulan. Udah sedemikian lama kan, kalaupun kita harus
berat badan kita turun 1 bulan itu kan nggak realistis banget seperti itu. Dan terlalu banyak logika. Yang di sini yang dimaksud dengan terlalu banyak logika itu artinya ketika kita melakukan diet itu seperti pola kebutuhan kalori kita, contoh ya, kebutuhan kalori kita tuh 2000. Terus kita makannya tuh cuma 1500 kalori. Gitu otomatis kita kurang dong gitu. Kita punya utang 500 seperti itu. Jadi kalaupun kita berpikir, wah berarti memang sih pada ilmu sainsnya itu ketika kita kekurangan kalori yang kita masukin itu akan membakar fat dalam tubuh kita gitu. Tapi akhirnya kita berpikir, wah berarti kalau kita makannya lebih sedikit berarti fat yang dibakar akan lebih banyak nih gitu kan. Gak semudah itu, padahal kita sistem tubuh kita punya pola kerja sendiri yang gak sesuai dengan opini kita gitu loh. Artinya belum tentu ketika kita memakan sedikit kalori otomatis fat yang terbakar akan lebih banyak. Padahal nggak seperti itu. Ketika kita defisit kalorinya secara banyak banget, itu akan membuat tubuh kita panik. Dan ketika tubuh kita panik, dia akan membuat sistem pertahanan tersendiri dalam tubuh kita. Jadi tubuh itu punya sistem pola kerja sendiri yang nggak sesuai dengan opini kita. Ketika tubuh itu udah panik, dia akan membuat pola kerja sendiri. Dan ketika setelah membakar fatnya, dia akan juga bisa memecah otot kita yang ada dalam tubuh kita, dan itu akan memperlambat metabolisme. Yang ada, bukannya semakin sedikit kita makan kalori, semakin kita makin langsing, tapi yang ada sebaliknya. Justru apapun yang kita makan pada saat itu akan diserap maksimal oleh tubuh kita, dan pelonjakan fatnya akan lebih maksimal lagi. Dan akan lebih banyak lagi, dan akan lebih gampang gemuk lagi dari sebelumnya. Terus pola makan. Orang berpikir bahwa pola makan itu 70% dan pola olahraga itu 70%. Tidak seperti itu. Padahal masih ada hal yang lebih penting ketika kita hanya fokus pada pola makan. Yaitu ada pola pikir, pola emosi, pola tidur, pola aktivitas, pola minum, pola makan, dan pola sosial. Dan ini saling berkaitan. Pola pikir di sini adalah ketika gimana caranya kita bisa mengobservasi tubuh kita sendiri. Kalau ketika melakukan diet, gimana nih kurangnya? Ketika kita melakukan diet itu ada stuck. Jadi pola pikir ini nggak hanya dari pola pikir yang positif, tapi gimana cara kita mencerna ilmu yang harus kita dapatkan dari belajar, dari apa. Jadi pola pikir di sini gimana cara kemampuan pola pikir kita untuk mencerna ilmu yang kita pelajari setelah kita mempelajari tentang ilmu diet. Yang berikutnya adalah pola emosi. Pola emosi ini kan sebagian besar tadi sudah Dr. Enda jelaskan bahwa inilah fondasi utama dari untuk melakukan diet. Emosi juga lah yang membuat kita semangat, emosi juga lah yang membuat kita kayak berhenti untuk diet. Jadi benar kita harus pintar-pintar memelihara pola emosi kita karena pola emosi ini sangat berhubungan banget dengan diet kita. Ketika kita stres, seperti Dr. Enda bilang, kita bisa loh kalau stres tiba-tiba ada orang yang suka makannya lebih banyak, lebih suka sering makan. Ada juga ketika emosi, ketika stres, kita makannya lebih sedikit, lebih nggak suka makan. Padahal seperti aku biasa kalau lagi stres aku nggak suka makan, malah bikin badannya kurus, dan itu akan sangat mengganggu hormonal tubuh kita. Gimana kita akan melakukan diet dengan baik, dengan hasil yang baik, kalau hormonal dalam tubuh kita akan terjadi gangguan karena pola emosi penyebabnya. Jadi emosi negatif yang ada dalam tubuh kita, gimana caranya kita memelihara emosi ini supaya nggak terjadi emosi negatif dan tetap positif. Dan yang berikutnya adalah pola tidur. Ternyata pola tidur ini pengaruh juga ke sistem diet. Orang yang kebanyakan tidur dan kekurangan tidur itu akan sama-sama menaikkan body fat dan menaikkan berat badan. Jadi pola tidur yang umumnya, yang memang ideal itu di antara 7-9 jam per hari. Gitu. Karena pada saat itulah pola tidur, hormon itu dibentuk dan semua organ-organ tubuh kita akan beristirahat dan banyak macam. Jadi ternyata pola tidur ini juga berhubungan dengan hormon. Pola tidur juga yang ketika kekurangan pola tidur itu bisa menaikkan body fat-nya sekitar 124%. Gitu. Dan bisa menaikkan berat badan sekitar 80%. Sedangkan kelebihan
tidur itu bisa menaikkan body fat kita di angka 94% dan kenaikan berat badannya di sekitar 70%. Seperti itu yang pernah saya baca di salah satu buku I Heart Diet yang karangan Julia Balsunia. Terus pola aktivitas. Pola aktivitas ini mencakup dari pola olahraga. Gitu. Gimana caranya kita melakukan olahraga yang membuat impact dalam tubuh kita. Jadi nggak olahraga asal jalan santai, asal apa. Kalau kita mau benar-benar untuk membakar fatnya yang untuk hasilnya lebih maksimal. Misal kita bisa melakukan kardio dengan berat yang melakukan main beban. Kalaupun kita pemula, kita bisa melakukan kardio dulu dan kita bisa pakai PT personal trainer yang ada di tempat gym. Ataupun kita bisa melakukan kardio aja nih, tapi dengan sistem pakai perhitungan heart rate-nya dengan pola jantung. Jadi di situ ada rumusnya nanti sekitar di 220 biasanya dikurangi 30, dikurangi usia kita. Nah, dari hasil itu ketika kita pakai jam yang ada heart rate-nya itu di angka keberapa itu akan maksimalnya pembakaran lemaknya terjadi. Seperti itu. Dan pola minum, di sini apa sih hubungannya pola minum dengan diet gitu kan? Otomatis yang teman-teman di sini orang kesehatan pasti udah mengerti ya sebagian besar kenapa pola minum sangat penting banget untuk yang berhubungan dengan diet. Karena pola minum ini adalah salah satu yang berhubungan dengan darah dan limfa, dan ketika organ kita sehat itu berhubungan dengan sel-sel yang sehat gitu kan. Dan sel-sel yang sehat ini berhubungan dengan cairan, dengan darah dan limfa. Ketika darah itu kan fungsinya untuk mengangkut zat makanan, zat-zat nutrisi yang ada dalam tubuh kita supaya bisa tersalurkan dengan baik dan semua ke organ-organ tubuh kita. Sedangkan limfa sendiri adalah hasil pembuangan zat-zat sisa makanan, dan semua itu organ limfa dan organ darah pun itu membutuhkan cairan yang cukup. Jadi air minum di sini nggak hanya fungsinya itu nggak sesimpel cuma hanya untuk karena kita haus, enggak, itu banyak faktor karena di situ berfungsi sebagai supaya organ-organ tubuh kita bisa lebih sehat, supaya organ sel-sel dalam tubuh kita bisa lebih sehat. Di mana kita mau melakukan diet yang maksimal ketika organ tubuh kita itu bermasalah gitu. Yang berikutnya pola makan biasa seperti biasa, nutrisi harus gizi seimbang, karbonya juga kalau bisa dari karbo simpleks ke kompleks, makanan nutrisinya seperti seratnya juga tercukupi dan terutama protein. Ketika kita kekurangan protein dalam tubuh kita itu akan memancing kita untuk gampang mau ngemil nih. Kadang kita kenapa sih kalau makan kok gampang banget lapar? Biasanya itu kekurangan protein dalam tubuh kita dan serat. Dan kita konsumsi protein itu dianjurkan biasanya 100 gram per hari itu biasanya. Biasa kalau orang yang cuma olahraga biasa cukup di 0,8 per gram per kilogram berat badan. Kalau orang yang sudah melakukan angkat beban segala itu biasanya di 1,5 gram per berat badan. Tapi tidak boleh lebih dari 100 gram per berat badan yang saya tahu, yang pernah saya baca. Karena itu akan bermasalah dengan ginjal. Dan kalau kita makan protein itu bisa diimbangi dengan banyak makan sayur dan vitamin C. Pola sosial. Kemudian ada pola sosial. Pola sosial ini biasanya berhubungan dengan yang bisa kita face to face maupun lebih ke dari sosial media. Jadi kesuksesan diet ini apa sih hubungannya pola sosial dengan kesuksesan diet? Dari pola sosial ini kita benar-benar bergabung dengan orang-orang, ada lingkungan yang benar-benar harus kayak lebih semangat, lebih percaya diri, bukan sebaliknya yang gampang ngeluh, yang gampang down, yang gampang berpikir negatif gitu kan. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang itu otomatis lama-kelamaan dikit demi sedikit kita akan terkontaminasi dengan apa yang ada di sekitar kita. Kalau kita selalu berada di lingkungan negatif, otomatis lama-lama kita akan ikut negatif gitu kan, ikut menjadi orang yang gampang ngeluh. Kalaupun kita kumpul sama orang yang gampang ngeluh, gampang orang putus asa, gampang nyerah. Beda halnya kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang semangat belajar, semangat untuk melakukan hal apapun gitu kan. Itu pun sangat berpengaruh banget dalam pola diet. Nah, yang berikutnya mitos dan fakta. Orang berpikir bahwa wah tulang besar itu susah kurus, pasti akan membutuhkan waktu yang sulit untuk kurus. Cewek angkat beban itu turun berok gitu kan.
Atau berhenti nge-gym itu, kalau kita berhenti badannya akan lebih gemuk dari sebelum kita nge-gym. Gitu. Di sini kan kita sebagai orang yang dewasa seharusnya tidak menelan mentah-mentah informasi dari luar. Gimana caranya kita menjadi manusia yang lebih kritis, gitu kan? Bener nggak sih? Jadi apapun yang kita dapatkan dari luar itu, kita mesti cari tahu dulu, double check dulu kebenarannya. Bener nggak sih ini? Seperti itu. Jadi jangan selalu menelan mentah-mentah apapun yang ada di luar. Kita mesti terus belajar, terus membaca buku, intinya di situ sih. Supaya mencari informasi yang benar ketika kita menjalani Sabtu Diet, kita nggak salah jalan. Dan kita tetap berprinsip, jadi nggak ngambang ngejalanin dietnya. Itu benar-benar kalau kita udah tahu nih ilmunya harus seperti ini. Seperti itu. Dan kemudian lingkungan yang tidak mendukung. Orang-orang terdekat biasanya banyak kematian semangat. Teman-teman, sekolah leading pun tidak ada sponsor. Biasanya seperti ini. Kamu kok udah diet, kamu yakin mau diet bahwa kamu tuh kan kuat, kamu yakin, kamu kemarin diet aja kamu masuk rumah sakit gitu kan, ada yang sekarang ledekin kayak gitu, kamu yakin kamu mau diet gitu kan, kamu bakalan bisa selamanya nggak akan bisa berhenti di tengah jalan. Itulah orang-orang yang terkadang suka mematahkan semangat kita ya, itu tergantung dari prinsip kita. Intinya kita mau mendengarkan mereka atau mau jadi orang yang baper untuk mendengarkan orang yang ngomongin negatif, ataupun kita akan terus introspeksi diri. Kita akan terus punya semangat bahwa aku tetap mau punya tujuan untuk karena aku benar-benar mau sehat. Seperti itu. Apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Jadi apa yang harus diketahui di sebelum diet, yang harus bisa dilakukan adalah konsultasikan dulu dengan dokter atau ahli gizi sebelum memulai diet. Makan makanan yang seimbang dan bergizi termasuk sayur, buah, biji-bijian, dan protein sehat. Kemudian pertahankan asupan kalori yang sehat dan sesuai kebutuhan tubuh Anda. Hindari asupan kalori yang sangat rendah dan tidak seimbang. Perlahan-lahan perkenalkan perubahan dalam pola makan Anda. Yang kelima, perhatikan porsi makan Anda dan hindari makan berlebihan. Yang keenam, perbanyak air putih agar tubuh terhidrasi dan organ, seperti yang saya bilang tadi bahwa air putih ini sangat berhubungan dengan kesehatan organ-organ tubuh kita dan sel-sel tubuh kita gitu. Hal yang tidak boleh dilakukan, jangan memulai diet dengan sangat ketat atau tidak seimbang, karena ini akan memperburuk diet kita. Karena tubuh punya sistem kerja sendiri yang tidak bisa sesuai dengan opini seperti yang kita pikirkan. Kedua, hindari memotong semua jenis makanan yang Anda sukai. Diet itu nggak segitu buat kita menderita banget kok, nggak harus kayak kita harus susah banget gitu kan. Tetap harus dalam porsi gizi seimbang. Ketika kita cuma makan sedikit, otomatis pembakaran dan kekurangan protein, kekurangan sayuran, dan kekurangan suplemen dan vitamin dalam tubuh kita, justru itu akan menyulitkan organ tubuh kita menjadi tidak sehat, dan diet itu tidak akan menjadi sebuah maksimal. Yang ketiga, jangan membandingkan hasil atau kelebihan Anda diet dengan orang lain. Jadi perbandingan yang terbaik adalah membandingkan diri kita dengan sebelumnya, bukan dengan orang lain. Hindari terlalu sering menimbang berat badan Anda, karena ini dapat membuat Anda cemas dan stres. Karena patokan diet itu nggak harus selalu dari timbangan gitu kan, tapi kita bisa melakukan keduanya sebenarnya. Biasanya menimbang itu bisa dilakukan sebulan sekali, dan timbangan itu kalaupun nggak turun, itu belum tentu fatnya nggak turun loh. Ada juga yang fatnya turun tapi massa ototnya naik, jadi timbangannya itu tetap sama. Dan tolak angka keberhasilan diet itu bisa diukur dengan lingkar badan biasanya, nggak hanya dari timbangan aja gitu. Dan yang terakhir, jangan mengabaikan olahraga atau aktivitas fisik yang cukup, karena olahraga dapat membantu membakar kalori dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Otomatis olahraga itu ketika kita diet hanya untuk menjaga makan doang tanpa ada kalori tanpa ada fat yang dibakar, itu akan nggak lebih maksimal, kurang maksimal dietnya. Jadi olahraga juga yang membuat hormon endorfin kita, hormon happy kita, membuat kita lebih energik, itu biasa dari olahraga gitu. Nah, itu presentasi saya cuma yang cukup sekian, dan saya hanya melengkapi, dan kalau ada kekurangan saya minta maaf. Bisa dilanjut lagi dengan halo. Oke, Dok Agus.
Kirain terputus. Ya, sambil menunggu Dok Agus. Sudah cukup Dok Agus? Ya, silahkan. Ya, Bu Farida, cukup? Sudah cukup Dok. Siap, silahkan. Sekarang kita ada forum tanya jawab ya, Dok? Ya, silakan, monggo. Nah, ini ada waktu 15-an menit ya. Nah, silahkan untuk diskusi ini yang seri pertama kita tentang konsep ya, untuk berat badan supaya menyambungkan persepsi. Silahkan, open mic ya, silahkan terbuka. Pak Arjono juga pengen diet ini Pak Ardi, tadi di awal pembukaan. Silahkan Pak Ardi. Karena konsepnya menarik ini. Silahkan bagi yang bincang-bincang sebelum kita akhiri ya. Karena ini nanti ada seri kedua dan ketiga yang belum ikut grup, silahkan untuk nanti diklik, nanti saya kasihkan WA grupnya. Ini Dr. Agus, boleh saya bertanya? Oh, silahkan. Iya. Oke, terima kasih. Materinya luar biasa sekali ya. Mau bertanya, apakah ada perbedaan dalam polanya untuk pria dan wanita, ataukah memang pola ini dapat diterapkan di keduanya? Terima kasih. Thank you. Terima kasih Dr. Mer. Ini sudah gak asing suaranya soalnya. Siap. Ini ketua ini ya soalnya, ketuanya ini. Ya silakan. Silakan. Ya. Dari saya dulu ya. Silakan, Bu Ida. Sampai sejauh ini tidak ada perbedaan Dok antara wanita ya. Cuma nanti kan kalau programnya tidak membedakan jenis kelamin, ya, yang nanti mungkin aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya olahraga, ya, tentu saja ada yang bisa bersifat netral, ya, banyak olahraga yang bersifat netral, maksudnya bisa laki dan perempuan, tapi juga ada olahraga yang terbatas, mayoritas dilakukan oleh laki-laki seperti itu. Dari saya itu sih, yang ini programnya tidak membedakan, tidak besar membedakan. Walaupun ada hormon pria dan wanita itu nggak terlalu signifikan juga. Dokter Mas malah yang lebih tahu nih jawabannya. Aku jujur bertanya ini. Ya, secara hormonal memang kan ininya berbeda ya hormon, terutama untuk kondisi-kondisi tertentu saya rasa. Jadi kadang terutama misalnya kalau ada kondisi-kondisi disertai dengan penyakit hormonal yang spesifik ya, itu tentu saja mungkin kita ada penanganan khusus ya. Ya betul kalau itu oke. Soalnya ya, rata-rata kan? Memang diet nggak ada yang dibedain sih rata-rata. Iya kan, kalau belum saya melihat berbeda. Ya, secara diet tidak ada perbedaan kelamin, kemudian olahraga saya rasa tadi ya untuk olahraga tertentu. Nanti kalau dari sisi fisiknya ada problem hormonal, tentu saja yang dipengaruhi oleh jenis kelamin, tentu saja itu harus ada penanganan khusus. Seperti itu dari saya. Cukup Dokter Mes? Siap, terima kasih banyak Dokter Enda, thank you banget. Sama-sama Dok. Bu Farida ingin menambahkan? Oh ya, saya nambahin. Secara hormonal memang ada perbedaan kalau antara laki-laki dan perempuan. Biasanya kalau untuk diet itu, apalagi di body fat ya, wanita itu kalau laki-laki boleh body fatnya di bawah sampai 20%, tapi kalau wanita itu nggak boleh. Biasanya range-nya di 20-30, karena ketika wanita body fatnya di bawah 20%, itu akan mengganggu hormonal. Jadi akan terjadi banyak masalah dalam tubuhnya ketika seperti saya yang pernah ngalamin sebelumnya, saya pernah body fat saya di 17-18% ya Dok, gitu kan. Terus saya itu udah mulai six-pack, terus tapi yang ada masalahnya jadi masalah hormon saya low semua, terus rambut turunnya rontok parah, terus ke badan juga bukannya sehat, yang ada makin nggak fresh, makin kayak aging proses seperti itu. Itu pengalaman berharga banget sih. Dari situ saya belajar ternyata
memang tubuh wanita sama laki-laki itu kalau dari hormonal kan berbeda ya, karena wanita itu sebenarnya lebih gampang menyimpan lemak ya dibanding laki-laki. Jadi kalau laki-laki untuk membentuk body itu akan lebih cepat, bedanya di situ doang. Kalau wanita tuh agak lama, cuma memang wanita body fatnya tidak boleh lebih dari 20, nggak boleh di bawah 20% range-nya sih. Itu aja sih, Dok. Oke, terima kasih Bu Farida. Thank you. Berarti spesifik di body shape ya, Farida ya? Ya. Oke, makasih. Ini juga pengalaman buat saya. Baik. Thank you. Sama-sama, Dok. Nah, udah keren banget ya. Keren banget. Ya. Baik, ada makasih, Dok. Menambahkan lagi diskusi kita sebelum ini kita closing statement ya. Silakan. Dari pandangan Bapak Ibu sekalian, ini kita masih membahas masalah konsep. Nanti berapa bulan lagi, Dok, yang konsep yang kedua tentang apa nih nanti? Lebih detail lagi terkait dengan nutrisi dan exercise. Nutrisi exercise yang terakhir nanti seri yang ketiga. EFT dan coaching. EFT dan coaching. Jadi cukup panjang. Yang betul-betul semangat nih Pak Adi pengen masuk ini Pak. Dia ketawa. Beliau pengen ideal lagi ya setelah. Pak Ardiono bisa sharing? Ya, silahkan. Kondisinya seperti apa yang dihadapi? Iya, di open Pak. Iya, silakan. Ya, saya ini memang memang kecenderungan mudah gemuk ya Pak ya dokter ya. Jadi salah satunya saya ini makan banyak sayur dan buah itu yang paling mudah saya lakukan itu, terus kemudian olahraga renang 2 kali per minggu gitu. Sama gowes tiap pagi, saya hampir tiap pagi gowes. Jadi setelah subuh itu saya biasanya gowes kira-kira 3-4 kilo. Itu salah satu. Jadi jalan sehat aja saya nggak ada niat untuk olahraga apa. Karena yang saya pilih adalah masjid yang jauh. Biasanya masjid yang sekitar 2 atau 3 kilo yang agak jauh. Jadi sebelum sholat subuh itu biasanya saya sudah gowes sudah untuk mencapai masjid itu gitu. Itu salah satu contoh, salah satu cara untuk mengidealkan berat badan saya begitu, dokter. Terima kasih. Ya, saya apresiasi ya Pak Hardiono. Artinya usaha Bapak untuk hidup ini ya wellness lifestyle-nya sudah, olahraganya sudah sangat baik, sudah setiap hari naik sepeda, kemudian ditambah berenang 2 kali seminggu. Kemudian tadi makanan banyak sayur ya. Ya, sekarang status gizinya Bapak IMT-nya tadi sudah hitung belum? Sudah ya, termasuk gemuk tapi nggak begitu berat ya Bu ya. Kalau dengan ada PR berapa kilo Pak? 5 kilo. Oh ya, oke. 5 kilo saya rasa tidak terlalu banyak ya. Jadi nanti tinggal kita lihat lagi kondisi yang lain Bapak. Tinggal wellness yang lain aja dilengkapi. Saya rasa udah cukup ideal kalau naik sekitar 5 kilo sih oke. Nanti tinggal Bapak rasa sendiri kalau Bapak kurangin lagi sisi karbohidratnya itu, kalau Bapak nyaman kurangin sedikit sampai ke ideal. Tapi kalau nggak nyaman sekitar 5 kilo masih oke. Sepanjang fungsi yang lain masih baik. Ya, itu salah satunya itu di lingkungan saya itu kan tiap hari ada gorengan, jadi saya bisa mengendalikan gorengan. Di kantor ini yang agak sulit karena hampir semua bawa makanan sendiri-sendiri. Apalagi pasien hampir tiap hari mau makan roti. Aduh, jadi roti ini nggak pernah saya bawa pulang sekarang. Kebetulan saya kan di ruang VCT, jadi klien-klien itu ya saling berbagi begitu. Saya konselor HIV ayat 15 tahun dokter. Oh ngaten, ya. Jadi sering sharing kepada pasien-pasien itu. Pasien-pasien itu banyak kan membawakan roti hampir tiap hari. Jadi saya bisa mengendalikan itu. Alhamdulillah, saya apresiasi Pak. Nanti
berikan lagi aja kepada yang membutuhkan rotinya ya. Diterima tapi diberikan lagi. Karena itu kalorinya tinggi. Baik, Pak Hardiono, nanti bisa sharing di seri berikutnya, bisa sharing ya Pak ya, karena Bapak termasuk lifestyle-nya cukup baik ya, sangat baik. Ya, terima kasih sharing ya Pak Hardiono. Terima kasih Pak Har. Ini ada di chat Dok Indah dan Bu Farida, ini ada Bu Iya ya. Izin bertanya, kenapa setelah melakukan diet berat badan malah naik atau stuck? Padahal badannya sudah terasa enteng. Nah, silakan. Oke, ini lebih Bu Farida nih. Bu Farida ya. Oke, Ibu Jiah ya. Izin bertanya, kenapa setelah melakukan diet berat badan malah stuck dan stucknya ini berat badannya padahal udah berasa enteng. Harus nimbangnya nggak cuma berat badan ya. Jadi kita harus tahu body fat-nya udah turun belum. Bisa stuck kayak aku nih ya. Kemarin berat badan aku malah naik gitu. Tapi body fat aku turun. Tapi memang badan lebih kecil. Kita nggak bisa berpatokan dengan timbangan aja sih Bu gitu kan. Tapi kita harus lihat lingkar badan. Lingkar badannya kan biasanya dan melakukan penimbangan dengan body fatnya. Bisa aja itu yang fatnya turun, fatnya aja turun, tapi ototnya masih, itu yang lebih bagus justru gitu. Jadi nggak bisa kalau kita hanya melakukan timbangannya aja gitu. Apalagi kalau badannya udah merasa enteng, apalagi kalau lingkar badannya udah pakai celana atau pakai rok yang biasa longgar, biasa sempit jadi longgar. Artinya berarti itu bagus dong, keren. Artinya itu body fatnya turun. Itu memang itu yang diharapkan. Jadi kalaupun kita mau diet itu jangan berpatokan sama berat badan, tapi berpatokanlah sama body fat kita dulu. Gitu loh. Body fatnya udah turun belum? Itu yang penting. Gitu. Lebih bagus kalau body fatnya yang turun. Gitu. Tapi ototnya, berat badannya tetap stabil, itu lebih oke. Seperti itu Bu Jia. Baik, bisa membantu ya Bu Jia. Ya, silakan, sudah cukup beliau. Nah, terima kasih Bu Farida. Iya. Baik, masih ada waktu 8 menit, silahkan bagi audien yang Bapak Ibu yang menginginkan untuk tanya jawab atau diskusi belum kita akhiri. Ya, silahkan. Ini menarik mengenai diet. Panjang 80% kata menurut Walipop memang berat badan itu orang merasa ya berat badan masih belum ideal. 80% di survei. Iya. Kelihatannya kurus tapi rupanya ada juga yang pengen gitu. Tapi rupanya ada banyak faktor dari polanya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Baik, mengingat waktu, ada lagi silakan raise hand atau langsung. Ini ada. Ini biasanya Bu Nurita ini yang ini. Ada Bu Nurita juga hadir ini. Kan Bu Nur. Boleh tapi tidak dibuka kamera. Silahkan Bunda ya. Maaf Bu Farida dan Dok Endah, mohon maaf ya. Saya mau menceritakan pengalaman pertama saya. Waktu itu saya sangat gemuk. Begitu saya ketemu IFT, alhamdulillah hanya 2 kali terapi dengan Pak Edi, berat saya turun. Berat saya turun dan lumayan sekitar 20 kiloan gitu kan. Nah kesini-sini karena memang saya nggak fokus ke pelangsingan tubuh lagi, itu naik kan. Udah mulai naik. Cuma pola saya sebetulnya ini ikuti orang tua saya dulu. Ibu saya itu mengatur berat tubuh itu dia makan terakhir makan tuh jam 5 sore gitu kan, jam 5 sore. Lalu siangnya itu boleh makan bebas tapi nggak boleh juga kebanyakan, jam 5 sore, dan saya mengurangi terigu. Nah itu sebetulnya sudah cukup nyaman bagi saya untuk mengurangi berat tubuh gitu kan. Tapi memang godaannya luar biasa. Jadi saya kayaknya perlu ikut bimbingan Dok Endah dan Bu Farida ini supaya bisa mengatur jadi memang harus itu ya Dok Endah ya. Harus di program supaya betul-betul memang apa yang kita, kayaknya saya harus 20 kilo kayaknya turunnya. Supaya karena sekarang cukup berat Dok. Mungkin dari saya itu pengalaman saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih.
Terima kasih Bu Nurita. Ya. Ya, apalagi sudah pernah punya pengalaman bisa menurunkan dengan EFT, nanti tinggal di-combine aja dengan tadi diet dan exercise ya, yang nanti kita akan bicara lebih detail di di minggu depan. Tapi secara konsep, sekali lagi Bu Nurita, ini suatu perjalanan, suatu proses yang terus-menerus, jadi mungkin konsistennya perlu dipertahankan. Tapi sebelum itu, segala sesuatu tentu saja niat. Niatkan Bapak Ibu sekalian untuk mendapat berat badan ideal, kemudian fokus ke program ini, lalu energinya, semua energi kita siapkan untuk mencapai berat badan yang ideal. Setelah itu siapkan sumber daya apa yang dibutuhkan nanti untuk program ini. Saya rasa ya Bismillah, nanti dengan ikhtiar bisa ini sekali lagi konsisten. Tadi niat, fokus, energi dan sumber daya yang dibutuhkan kita harus siapkan. Terima kasih sharingnya Bu Nurita. Siap Dok Endah. Oke, silakan Bu Faridah menambahkan. Iya, terima kasih Dok Endah. Iya, mungkin tadi kalau Dokter Endah di niat, fokus, dan sebagainya. Mungkin kalau saya dari sisi nutrisi ya, mungkin Bu Nita sudah oke banget ya, udah nggak makan tepung, tapi gimana dengan gorengannya, gimana dengan gulanya, gimana dengan karbonya, gimana dengan pola tidurnya, dan gimana dengan pola minumnya. Itu adalah sangat yang fundamental banget. Pola tidur itu kan seperti yang tadi saya jelaskan gitu kan. Kekurangan tidur maupun kelebihan tidur itu akan meningkatkan body fat dan kenaikan berat badan yang signifikan kalau sering begadang. Dan yang pola minum itu berhubungan banget dengan organ tubuh kita. Mau sehebat apapun kita, semaksimal apapun kita melakukan diet, ketika kita kurang minum, organ-organ dalam tubuh kita kurang sehat, sel-sel dalam tubuh kita kurang sehat, itu karena berhubungan dengan limfa dan darah, itu berhubungan pula dengan cairan, itu nggak akan dapat hasil yang maksimal gitu. Dan pola makan itu nggak hanya kita stop tepung-tepungan, tapi ada gula, ada karbo pun di sini, dan komposisi protein, karbo dan serat itu harus benar gitu kan. Intinya karbonya bisa lebih sedikit, kayak Bu Nurita kan harus untuk menurunkan berat badan ya. Tipe yang suka gampang lapar nggak? Enggak, kalau saya ya. Enggak, jadi ya? Makan hanya itu aja. Hanya di makan tadi di jam 5 ya, itu udah oke banget. Terakhir di jam 5. Ya, misalkan memang 3 jam sebelum tidur kita sudah mengosongkan lambung kita gitu kan. Ya itu ya mungkin coba dicek lagi, karena kita diet itu nggak hanya dari pola makan aja, tapi seperti yang tadi hubungan dari pola tidur, pola minum itu sangat, pola pikir kita juga itu sangat berhubungan semuanya. Itu yang mesti kita cek dan dicek lagi Bu Nurita. Ya, siap. Terima kasih Bu Farida. Minta bimbingannya supaya bisa sehat. Kalau langsing itu kan sehat katanya ya. Karena dengan badan kita yang ideal, otomatis metabolisme kita kan otomatis itu akan lebih oke ya. Itu semua akan berefek ke body kita. Iya, terima kasih. Terima kasih Dok Agus. Baik, terima kasih Bu Nurita. Ya, sudah bisa membersamai kita lagi nih Bu Nur ini. Nah, beliau sangat support ini ke acara-acara kita semua ini. Ya, baik Bu Nur. Semangat ini. Semangat. Ya, baik. Mengingat waktu, jadi silahkan Dok Endah untuk bisa memberikan closing statement dan kemudian Bu Farida. Silakan. Ya, terima kasih Dok Agus. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Happy Holistic Weight Loss ini adalah satu program di mana kami harapkan program ini bisa dilakukan dengan senang hati, ya, tidak stres, jadi bahagia dan gembira. Kemudian holistik, ya, bagaimana memperhatikan semua pilar-pilar wellness, pilar-pilar self-care, dan semuanya itu diperhatikan. Tidak hanya fokus kepada diet, tidak hanya fokus kepada olahraga, tapi secara keseluruhan dari pilar-pilar itu. Dan sekali lagi, berat badan itu adalah
hasil. Kita tidak fokus kepada hasilnya, tapi kita berfokus kepada prosesnya, ya, memperhatikan semua pilar-pilar itu, dan sekali lagi perjalanan kita menuju kepada good health, ya, optimal health, itulah yang menjadi tujuan kita, ya. Jadi terus menerus sepanjang hidup kita, di mana selalu kita bergerak ke kanan dengan memperhatikan semua pilar-pilar itu. Otomatis salah satunya problem kita terkait dengan berat badan akan juga menjadi ikut terkoreksi menjadi berat badan yang ideal. Jadi saya itu. Terima kasih. Terima kasih Dok Endah, kami apresiasi. Silakan ke Bu Farida. Ya. Oke, terima kasih Dok Agus atas waktunya. Oke, di sini saya akan menekankan bahwa sebelum melakukan diet, sebelum kita defisit kalori, sebelum kita melakukan olahraga, alangkah baiknya kita gimana caranya untuk membuat kesehatan mental dulu gitu kan. Ketika kita ada masalah dengan mental, dietnya tidak akan pernah maksimal. Dan kesehatan mental di sini adalah fondasi utama untuk menuju diet yang sukses gitu. Dan kalaupun ada masalah mental, biasanya kan ada EFT untuk merilis untuk kesehatan mental itu sendiri, seperti itu. Dan mencapai tubuh yang sehat, budi yang luar sehat luar dalam, itu nggak hanya kita dari segi fisik aja dan segi nutrisi aja, tapi semuanya sehat luar dalam itu yang harus kita capai. Seperti itu. Terima kasih Dok Agus. Baik, terima kasih Bu Farida dan Dok Endah. Kita apresiasi ya atas materi yang kali ini disajikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa bertemu kembali ya di topik seri berikutnya. Minggu depan atau berapa hari lagi ya, Dok Endah? Bulan 4 setiap akhir bulan. Akhir bulan ya. Ya, tapi nanti kalau misalnya kita ini kan dari HBpreneur ya. HBpreneur. Jadi ini serinya HBpreneur. Jadi Icon Talk itu sekarang modelnya adalah minggu pertama spiritual. Minggu kedua itu adalah RKM, ya, rumah karakter mulia. Kemudian minggu ketiga itu adalah dari Health and Wellness Coach, para coach dari Health and Wellness nanti akan sharing. Kemudian minggu keempat adalah HBpreneur, Health and Beautypreneur. Nah, khusus untuk Health and Beautypreneur ini kami ada 2 tim. Tim pertama adalah Pak Edi dan Dr. Mes untuk para pria. Yang bulan lalu kita bicara tentang pria, kesehatan pria. Nah sekarang kita di minggu ini saya dan Bu Farida terkait dengan weight loss ya. Tapi ini sendiri ada 3 sesi. Nanti kami atur lagi bagaimana nyamannya, apakah kami selesaikan weight loss ini atau kita tetap bergantian dengan tim pertama Pak Edi dan Dr. Mas. Nanti kita ini sampaikan lagi bulan depan. Demikian Dr. Agus. Baik, terima kasih Dok atas informasinya lebih detail. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih. Saya Agus Praitno, mohon maaf lahir batin. Kalau boleh saya singkat ya. Tadi itu kalau dari 2 narasumber itu saya singkat diet H2O. Apa itu? Happy, Health, Weight Loss, and Optimal Health dan Mental. Jadi H2O saya singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.